si lelaki tersebut itu akhirnya disuruh meminta maaf dan disuruh untuk menghapus semua video yang berkaitan tentang Habib tersebut. Dan ini kan jelas-jelas sebuah persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara yang masih setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Barusan saya mendapat kiriman video tentang adanya persekusi di Kalimantan Selatan. Jadi dalam video tersebut itu tampak ada banyak orang di dalam kamar, yaitu ya. Kemudian yang berada di atas ranjang itu ada seorang lelaki dan perempuan, suami istri ya. Dan di situ orang-orang yang ada di sekelilingnya itu silih berganti menanyakan sesuatu hal kepada si lelaki tersebut, yang intinya terkait tentang postingannya di media sosial yang menyatakan kalau Habaib itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, kalau Habaib itu nasabnya terputus, kan seperti itu. Dan di pembicaraan tersebut itu ada juga yang agak ngotot, tapi ada juga yang dengan lemah lembut. Namun intinya si lelaki tersebut itu akhirnya disuruh meminta maaf dan disuruh untuk menghapus semua video yang berkaitan tentang Habib tersebut. Dan ini kan jelas-jelas sebuah persekusi. Namun dari kejadian itu yang harusnya menjadi perhatian itu ada dua hal. Yang pertama, si lelaki tersebut itu berada di dalam kamar, kemudian didatangi oleh banyak orang masuk kamar. Coba bayangkan, ada orang lagi tidur bersama istrinya, kemudian didatangi banyak orang. Ini kan sudah tidak punya sopan santun seperti ini. Kemudian yang kedua, dalam video tersebut juga dijelaskan kalau si lelaki tersebut itu sedang sakit. Orang sedang sakit didatangi banyak orang, dipersekusi, kemudian disuruh minta maaf. Apakah seperti ini kelakuan orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi? Kan tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Dan meskipun mereka ini bukan Habib ya, atau mungkin mereka ini cuma apa ya, pengikutnya atau pecintanya atau istilahnya muhibinnya para Habaib, itu kalau melakukan hal-hal seperti itu, harusnya kalau Habaib itu memang keturunan Kanjeng Nabi, harusnya mereka itu mengingatkan dan melarang hal seperti itu. Tapi kan nyatanya tidak. Justru hal-hal seperti ini seolah-olah memang dibiarkan, disengaja untuk menakut-nakuti orang pribumi Nusantara agar jangan bersuara lagi soal Habaib. Ini kan sebuah teror. Jadi kalau di logika, bagaimana mungkin Kanjeng Nabi yang penuh welas asih kok mengajarkan hal seperti ini? Kan tidak masuk logika. Jadi kalau mereka itu para Habaib mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, nah kalau dalam keseharian mereka tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, bagaimana rakyat di negeri ini mau percaya kepada mereka? Kan seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat banyaknya persekusi seperti ini, menjadi sangat yakin dan sangat mantap kalau para Habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kalau mereka itu keturunan Kanjeng Nabi, otomatis tidak akan menyuruh orang untuk mempersekusi orang-orang pribumi Nusantara. Dan mereka itu juga tidak akan minta dihormati, tidak akan minta disanjung, tidak akan minta dilayani. Kan harusnya seperti itu. Tapi kalau mereka itu masih minta dilayani, minta dihormati, kemudian jika ada orang pribumi mengkritik mereka itu kemudian diteror atau dipersekusi, nah itu kan menunjukkan bukti kalau akhlakul karimahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Itu berarti menandakan atau membuktikan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Selanjutnya, tentang apa yang dilakukan oleh para muhibin atau para pengikut Habib, ini kan jelas. Jadi semacam teror, menakut-nakuti orang pribumi Nusantara. Jadi di sini kelihatan sekali adu domba. Jadi kubu Habaib atau pecinta Habaib itu disuruh atau diarahkan agar menteror atau mempersekusi orang pribumi lain yang tidak suka dengan Habaib. Jadi di situ kelihatan banget sesama orang pribumi itu diadu domba. Kemudian si Habibnya sendiri itu di mana? Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, yang namanya Habaib itu kan jelas-jelas imigran. Mereka itu kan pendatang, bukan orang pribumi. Jadi mereka itu datang di Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Itu terjadi sekitar abad ke-19. Jadi mereka itu bekerja untuk Belanda, membela Belanda, membantu Belanda.
Dan tokoh dari mereka yang cukup terkenal dan disegani oleh Belanda itu adalah Habib Usman bin Yahya atau Mufti Batavia. Itu jelas berada di barisan Belanda. Sementara orang-orang pribumi Nusantara itu tengah gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda, berusaha melepaskan diri dari yang namanya penjajahan. Tapi mereka malah berpihak kepada Belanda. Dari sini saja sudah kelihatan di mana sih posisi mereka. Kan jelas di pihak penjajah. Sementara kita orang Nusantara cuma ditindas. Dan ini penjajah sudah pergi, kok hal-hal seperti ini masih mau dilanjutkan lagi? Ini kan sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat ceramah dari segelintir mereka itu juga sering mengatakan kalau orang di luar habaib itu adalah ahwal. Artinya apa? Ya, orang di luar habaib itu dianggap memiliki kelas yang berbeda dengan habaib itu sendiri. Jadi si habaib ini merasa memiliki kasta atau memiliki ras yang paling tinggi. Kemudian yang lainnya itu dianggap lebih rendah. Ini kan bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu kan mengajarkan kesetaraan. Kita kembali soal persekusi tadi ya. Jadi ya ini sangat disayangkan ya. Dan mudah-mudahan rakyat di Kalimantan Selatan itu mulai sadar, mulai paham kalau Anda itu tengah diadu domba dengan sesama anak bangsa. Cuma gara-gara yang satu cinta Habib, yang satu tidak cinta Habib. Kok yang cinta Habib itu menteror atau mempersekusi orang yang tidak cinta Habib? Ini kan bukan ajaran Islam. Sebab kalau Kanjeng Nabi itu mengajarkannya tidak demikian. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat ulas asih, sangat cinta kepada siapapun, kepada orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi maupun kepada orang yang benci dengan Kanjeng Nabi, itu tetap dicintai. Tapi di sini kan kelihatan banget. Jadi orang yang tidak suka kepada Habib itu diteror, ditekan, dipersekusi, dipaksa agar cinta. Ya jelas tidak bisa hal seperti itu. Jadi makin ke sini ya makin kelihatan saja dan makin sadar saja rakyat di Indonesia ini dan makin paham kalau ternyata memang habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Itu dilihat dari apa yang sering mereka lakukan selama ini, juga termasuk berdasar kajian nasab Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, juga berdasar tes DNA, juga berdasar sejarah mereka itu memang tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi.